Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada jajaran direksi perusahaan tercatat, Bapak Ibu para tamu undangan, dan peserta yang telah hadir pada hari kedua rangkaian kegiatan Public Expose Live 2021. Di hari kedua ini, ada 12 perusahaan tercatat yang akan memaparkan perkembangan terkini usaha mereka. Public Expose Live 2021 ini merupakan salah satu komitmen kami untuk memfasilitasi seluruh masyarakat agar mudah mendapatkan informasi pasar modal terkini secara live dari manajemen perusahaan tercatat. Acara ini merupakan bentuk transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan literasi para investor, khususnya dalam kondisi pandemi yang masih melanda saat ini. Semoga kemudahan dalam mengakses informasi pasar modal terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan basis investor. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2021. Semoga dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan tercatat dan menjadi informasi berguna yang dapat melengkapi keputusan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun kali pasar modal Indonesia. Pada sesi Public Expose oleh PT Bank BTPN Syariah Tbk atau dikenal dengan kode perdagangan BTPS. Perkenalkan, nama saya Iring Pratiwi selaku moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Bersama saya di sini juga telah hadir manajemen dari PT Bank BTPN Syariah Tbk. Yang pertama ada Bapak Arif Ismail selaku Direktur Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan Perseroan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Ayu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Bapak Fahmi Ahmad selaku Direktur Perseroan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Ayu. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Dan yang ketiga ada Bapak Ade Fauzan selaku Business Development Head Perseroan. Selamat pagi, Pak Ade. Selamat pagi, Mbak Ayu. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin, apabila selama pemaparan materi memiliki pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan tersebut melalui menu Q&A yang tersedia pada interface Bapak dan Ibu. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan kami bacakan pada sesi tanya-jawab. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door prize. Bapak dan Ibu cukup mengisi kuesioner yang akan kami sediakan pada room chat di tengah sesi nanti. Baiklah, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini dengan sesi pemaparan materi, mari kita saksikan bersama pemutaran video company profile Perseroan. Assalamualaikum. Inilah kisah masyarakat prasejahtera yang berhasil mewujudkan niat baiknya. Dia yang berhasil membangun usaha, bisa terbang ibadah ke tanah suci, punya biaya sekolah sendiri
tak pusing kepala, bisa memberdayakan orang di sekitarnya. Hanya punya tanya, bagaimana caranya bisa begitu. Demi niat baik, mampirlah Bangkir Pemberdaya, yang sebagian lulusan SMA bertemu jutaan yang membutuhkan, menawarkan tempat pembiayaan. Ternyata bukan hanya modal yang didapat, teman tukar pikiran juga ada, sampai diberikan pelatihan-pelatihan. Semuanya lahir dari petuah perilaku unggul yang lagi nyorupa. Solusi tepat guna dikembangkan untuk wujudkan niat baik lebih cepat, termasuk niat baik nasabah pendanaan. Uang nasabah pendanaan disalurkan membantu masyarakat prasejahtera di pelosok negeri. Dapat pelayanan istimewa juga dapat, dan yang paling penting membantu masyarakat prasejahtera pun sempat hidup yang lebih bermakna. Begitulah kira-kira kisah ini, tak hanya satu atau dua, tapi terjadi di pelosok negeri. Inilah yang membuat PTPN Syariah satu-satunya bank yang punya 5 keunikan. Dan selanjutnya, biarlah gambar yang bercerita. Begitulah kisah ini saya sampaikan. Wahai tuan dan puan semua, mari kita teruskan bersama, wujudkan niat baik lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua dalam acara Public Expose PT Bank BTPN Syariah terbuka pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang terus-menerus pada PT Bank BTPN Syariah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin. Video tadi memberikan gambaran kepada Bapak Ibu mengenai PT Bank BTPN Syariah selama kira-kira 1 dekade terakhir ini dalam membuka akses kepada nasabah terhadap fungsi keuangan. Juga bagaimana kita mendampingi dan memberikan layanan kepada para nasabah. Tentunya seiring dengan perkembangan zaman, khususnya di perkembangan teknologi saat ini, PT Bank BTPN Syariah Terbuka juga mengembangkan layanan digitalnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga disesuaikan dengan kemampuan nasabahnya. Pagi ini kami akan memberikan paparan mengenai profil perusahaan, kinerja keuangan di tahun 2021 ini semester pertama, dan juga bagaimana PT Bank BTPN Syariah Terbuka melanjutkan visi dan misinya dalam mengembangkan layanan digital yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya. Mari kita mulai halaman berikutnya. Baik, PT Bank adalah lembaga keuangan formal pertama di Indonesia yang melayani nasabah
masyarakat prasejahtera melalui pemberdayaan perempuan yang berbasis pada perbankan syariah. Berikutnya, dalam menjalankan aktivitasnya, PT Bank BTPN Syariah mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Misi kami adalah bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Visi kami adalah menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia, dan kami memiliki nilai-nilai yang terbentuk dalam prisma, yaitu profesional, integritas, saling menghargai, dan kerjasama. Kami memiliki identitas bersama, yaitu Bank Kim Perberdaya, dalam menjalankan visi misi perusahaan, dan identitas bersama kami diperlukan untuk tetap memberikan tim kami semangat untuk tetap memberikan pada nasabah. Berikutnya, dalam perjalanan kami di tahun 2010, PT Bank BTPN Syariah itu dibentuk sebagai suatu unit usaha syariah. Kemudian di spin-off pada tanggal 14 Juli 2014 menjadi PT BTPN Syariah, dan kemudian di listing pada tanggal 8 Mei 2018 menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Syariah Terbuka. Perubahan nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dilakukan pada 4 Juni 2020 mengikuti apa yang dilakukan oleh induk. Kami juga resmi naik peringkat menjadi bank kelompok buku 3 pada tanggal 7 Juni 2020 berdasarkan persetujuan dari OJK. Dan pada saat ini kami memiliki 12.000 karyawan yang terdiri dari 95% adalah wanita, yang mereka ini adalah 44% adalah lulusan SMA. Kami melayani kira-kira 6 juta nasabah dan 4 juta diantaranya ada nasabah aktif, dan menjangkau di 235.000 komunitas yang terdapat di 2.600 kecamatan. Kami juga didukung oleh 25 KC dan KCP, dan juga oleh 41 kantor fungsional, yang keseluruhannya berada di sekitar 23 provinsi di Indonesia. Pemegang saham kami terdiri dari 70% oleh PT Bank BTPN, dan 29,97% adalah saham publik, sedangkan sisanya adalah saham treasury. PT Bank BTPN Syariah Tbk mendapatkan peringkat AAA IDN oleh Fitch Rating dengan outlook stabil. Slide berikutnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, alhamdulillah PT Bank BTPN Syariah selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dan dukungan ini diapresiasi oleh berbagai pihak, dan alhamdulillah kami telah mendapatkan beberapa penghargaan, baik dari penghargaan lokal maupun penghargaan internasional. Terima kasih juga ini atas dukungan dari seluruh bank pemuda yang ada di Indonesia. Berikutnya. BTPN Syariah didukung oleh banyak orang yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Mereka ada di Dewan Pengawas Syariah, ada juga di Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan kami juga membentuk Board of Management untuk menjamin kelancaran tugas kami, sehingga kita bisa memberikan layanan yang terbaik semua stakeholders. Berikutnya. Dalam membangun nasabah kami berusaha untuk mengembangkan perilaku unggul yang ini didasarkan atas riset kami dibandingkan dengan institusi serupa yang telah berjalan di perilaku unggul ini adalah berani berusaha, disiplin, kerja keras, dan saling bantu, di mana untuk membentuk perilaku unggul ini kami memberikannya melalui beberapa hal. Yang pertama kami lakukannya melalui paket keuangan. Dalam satu paket ada modal usaha, ada asuransi jiwa, dan juga tabungan. Juga memberikan manfaat masa depan, di mana paket ini akan disesuaikan sesuai dengan perkembangan usaha nasabah. Nah, paket keuangan ini dilakukan melalui sistem keanggotaan, di mana tiap grup diseleksi oleh nasabah sendiri, melalui pertemuan rutin yang dilakukan tiap 2 minggu sekali, dan juga ada tabungan wajib yang akan dibentuk, serta ada konsep tanggung renteng untuk menjamin kelangsungan keuangan dan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Kami juga melakukan ini didukung oleh community officer kami, yaitu bankir-bankir pemuda yang telah menjadi teladan perilaku melalui perilaku jujur, dan juga menjadi fasilitator untuk program daya yang akan kami berikan pada para nasabah. Program daya ini adalah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas nasabah dalam bidang kesehatan, pengetahuan kewirausahaan, dan juga dalam
melestarikan lingkungan. Slide berikutnya. Dalam membangun 4 karakter kunci ini, para nasabah kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang intinya berupa berjualan, melakukan produksi melalui home industry, ada juga yang melakukan pengembangan ternak, dan hasil usaha mereka ini dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar harian, kebutuhan untuk pendidikan anak-anaknya, dan juga untuk memperbaiki kondisi hidup seperti untuk merenovasi rumahnya. Berikutnya. Dalam menghadapi pandemi ini, kami juga melakukan banyak hal yang intinya adalah untuk menjaga kesehatan para karyawan dan juga nasabahnya. Di tahun 2020 yang lalu, kami juga telah membagikan banyak hal, diantaranya membagikan termogan, kami juga membagikan face shield, goggles, melakukan kampanye kesehatan, juga memiliki satu konsep self-assessment yang akan diisi oleh setiap karyawan, paling tidak selama seminggu sekali untuk memastikan kondisi karyawan yang terakhir. Di semester 1 2021 ini kami juga lanjutkan dengan memberikan dukungan kesehatan bagi karyawan-karyawan yang terdampak COVID, memberikan juga vitamin, memberikan juga vaksinasi melalui program-program, antaranya program vaksinasi gotong royong, kami juga memberikan oximeter, kami juga memberikan dukungan berupa telemedicine untuk para karyawan yang sedang dalam proses penyembuhan dari penyakitnya. Dan ini akan dilanjutkan lagi di semester 2 dengan program-program berikutnya, sehingga insya Allah kita memberikan yang terbaik pada semua stakeholders di perusahaan ini. Demikian profil PT Bank BTPN Syariah. Untuk selanjutnya kami akan memaparkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang akan disampaikan oleh Mas Fahmi Ahmad. Mas Fahmi, dipersilakan. Terima kasih Mas Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya mempresentasikan sehubungan dengan kinerja keuangan dan juga kinerja sosial. Saya akan mulai dengan kinerja keuangan. Ya, alhamdulillah, terlepas dengan kondisi pandemi yang sangat menantang, yang berdampak kepada BTPN Syariah dan juga banyak institusi, alhamdulillah BTPN Syariah berhasil memberikan kinerja yang positif, jauh di atas ekspektasi kami. Tentu kami percaya bahwa ini semua berkat dukungan dari semua pihak, dan salah satunya dari para investor yang tetap mempercayai kami. Sebagai highlight atas kinerja kami yang sangat baik tercermin dari beberapa yang kami sajikan di dalam materi. Total aset kami meningkat, pembiayaan kami meningkat, dana pihak ketiga kami meningkat, ekuitas kami meningkat, laba bersih kami juga meningkat, yang akhirnya memberikan rasio-rasio keuangan yang cukup membanggakan. Kita akan mulai membahas satu persatu. Untuk laporan neraca berikutnya. Ya, pada semester 1 2021 ini kami berhasil mencapai beberapa milestone, antara lain total aset kami mencapai 17 triliun, pembiayaan kami mencapai 10 triliun, dan juga ekuitas kami yang sangat baik di atas 6 triliun. Total aset kami ini meningkat 14% secara tahun ke tahun di 17,4 triliun. Hal ini ditopang oleh pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, mencapai 10,1 triliun atau tumbuh sekitar 15% secara year on year, dengan cadangan yang kami bentuk juga dengan cukup ample atau cukup baik. Dana pihak ketiga kami tumbuh dengan sangat baik, itu di 10,6 triliun atau tumbuh sekitar 12% tahun ke tahun. Untuk ekuitas, kami sudah mencapai 6,3 triliun, jadi dengan adanya nanti kategorisasi bank terbaru yang dikeluarkan oleh OJK, BTPN Syariah akan masuki kategorisasi bank dengan modal di atas 6 triliun. Selanjutnya. Untuk laporan laba bersih, alhamdulillah berkat dukungan dari semua stakeholder, bank telah mencapai pertumbuhan laba bersih yang sangat baik. Hal ini bisa terlihat, mohon maaf slide-nya boleh di slide ya itu. Hal ini terlihat dari laba bersih perusahaan per kuartal yang terus tumbuh dengan laba akhir tahun, laba semester 1 mencapai sekitar 770 miliar atau tumbuh sekitar 89% year on year. Sebagai catatan, laba kuartal 2 di sini telah mencapai laba terbaik, hampir mencapai laba terbaik sebelum masa pandemi. Kenapa BTPN Syariah bisa menghasilkan laba yang cukup baik? Hal ini dikarenakan satu, recovery mikro yang sangat cepat, sehingga memberikan recovery dari margin income yang cukup baik. Kami berhasil menjaga biaya operasional, biaya margin, juga pencadangan yang sangat baik. Selanjutnya, dengan kinerja neraca dan juga laba bersih yang sangat baik,
maka rasio-rasio keuangan kami di semester 1 tahun 2021 juga menunjukkan angka yang terus membaik, terlihat dari baik itu dari sisi rasio efisiensi, rasio rentabilitas, ataupun rasio permodalan, semuanya menunjukkan angka yang terus membaik. Selanjutnya, sehubungan itu menutup dari presentasi saya sehubungan dengan kinerja finansial. Selanjutnya saya akan mempresentasikan sehubungan dengan kinerja sosial bank. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, dalam melayani, ini sebelum satu slide terakhir, BTPN Syariah kalau dibandingkan secara finansial perbankan secara umum pada pada posisi bulan Mei 2021, alhamdulillah seluruh rasio menunjukkan angka yang baik dari rata-rata perbankan konvensional atau perbankan syariah. Selanjutnya. Ya, dalam melayani nasabah inklusi keuangan, kami juga terus berusaha memonitor kondisi perbaikan dari nasabah kami sejak mereka pertama kali bergabung, yaitu kami sebut dengan siklus 1, dan sampai dengan siklus saat ini. Gitu. Ini potret dari siklus 1 sampai dengan siklus 3, di mana kalau dilihat dari beberapa indikator, alhamdulillah menunjukkan perbaikan. Tentu kami menyadari bahwa perbaikan ini semua bukan karena BTPN Syariah satu-satunya, tapi ada banyak faktor yang juga memberikan perbaikan terhadap kondisi nasabah-nasabah kami. Selain itu, selama tahun 2021, kami juga terus memberikan beberapa program kepada nasabah, mulai dari program aspirasi inspiratif yang menjadi role model atau panutan, itu berhadiah berupa berbagi emas, ada juga hadiah dalam artian untuk melatih disiplin nasabah. Jadi bagi nasabah yang membayar pembiayaan dengan tepat waktu, mereka akan mendapatkan insentif pembayaran tepat waktu. Selanjutnya juga kami berikan bantuan kepada anak-anak nasabah kami, itu bantuan pendidikan kepada hampir 10.000 anak nasabah. Hal ini juga sudah dilakukan pengkreditan di bulan Juli tahun 2021 ini. Selanjutnya, sejak kuartal 2 2021 ini, kami terus melakukan beberapa program pendampingan lanjutan. Nah, ada 2 program pendampingan lanjutan yang telah kami berikan. Yang pertama untuk nasabah inspiratif atau kelas inspiratif. Pendampingan ini telah diberikan baik itu dalam artian kewirausahaan, baik juga membantu dalam hal sertifikasi halal atau sertifikasi BPOM, pameran, melakukan diversifikasi usaha, dan juga pembekalan digital marketing. Alhamdulillah per Juni ini sudah mencapai 500 nasabah. Untuk nasabah sukses, kami juga sudah memberikan program pendampingan lanjutan, baik seminar ataupun pelatihan lain sebagainya. Program ini terus akan kami lakukan dan kami sempurnakan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Nah, berbicara mengenai kebutuhan nasabah, maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak juga menjelaskan tentang perjalanan digital BTPN Syariah. Pada sesi berikutnya, Mas Ade Fauzan, Board of Management kami, yang bertanggung jawab untuk digitalisasi dan juga development, akan memberikan pemaparan. Sebelumnya, ada sedikit video tentang perjalanan digitalisasi dari BTPN Syariah. Silakan videonya, dan Mas Ade. Lebih dari 1 dekade, BTPN Syariah telah membuka akses kepada berjuta masyarakat inklusif Indonesia. Melayani sepenuh hati dengan berbagai inovasi serta pola pendampingan yang berkelanjutan. Ini adalah sebuah perjalanan yang penuh pembelajaran. Dengan prinsip syariah, kami menghimpun dana dari keluarga sejahtera dan menyalurkannya melalui pembiayaan produktif ke berjuta nasabah inklusi di seluruh pelosok negeri untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Inilah nasabah pembiayaan kami, perempuan-perempuan tangguh yang berani berusaha, disiplin, bekerja keras, dan saling bantu untuk meraih hidup yang lebih sejahtera. Bagi kami, melayani mereka sepenuh hati berarti mampu menciptakan produk dan layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dalam hal teknologi. Kami merancang dan mengembangkan teknologi yang paling tepat sesuai kapasitas dan kemampuan adaptasi mereka saat ini. Community Officer kami, sang bankir pemberdaya yang melayani dengan aplikasi terkini, turut berperan membantu para nasabah inklusi untuk terus beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi ini sudah dilakukan lebih dari 5 tahun lalu. Saat itu, nasabah inklusi melihatnya sebagai persoalan baru, meski yang ditawarkan adalah teknologi dari telepon genggam dengan cara paling sederhana. Karenanya, kami terus belajar bahwa teknologi digital bukan hal mudah bagi mereka. Dibutuhkan alat, waktu,
dan pola edukasi terencana serta berkelanjutan. Untuk itu, kami mengembangkan layanan berbasis aplikasi yang mudah digunakan oleh para mitra tepat kami, sosok inspirasi yang membantu nasabah inklusi dalam bertransaksi. Mitra tepat ini menjadi perpanjangan tangan kami, sekaligus teladan bagi nasabah inklusi lainnya dalam penggunaan teknologi yang tepat. Bagi mitra tepat, layanan berbasis aplikasi yang kami kembangkan juga membuka peluang usaha sekaligus membantu masyarakat lainnya menikmati berbagai fitur perbankan dengan lebih mudah dan lebih dekat. Inilah yang kami sebut teknologi untuk kebaikan. Teknologi yang memberi kemudahan dalam bertransaksi mewujudkan mimpi, namun secara bersamaan memberi manfaat untuk hidup yang lebih berarti. Seperti cerita berikut ini. Dengan aplikasi ini, kami membawa bank ke tempat mereka berada. Mitra tepat membantu masyarakat di lingkungannya untuk mengisi e-form pembukaan rekening sebagai bagian dari proses untuk verifikasi calon nasabah oleh bank melalui aplikasi digital. Tidak semua nasabah mampu menggunakan sistem PIN untuk verifikasi. Untuk itu, kami mengembangkan sistem verifikasi biometrik yang membuat semua nasabah dapat bertransaksi dengan keamanan yang kuat terjaga. Bukti transaksi penting bagi nasabah, tetapi tidak semua nasabah memiliki smartphone untuk menyimpan bukti transaksi. Printer nirkabel menjadi salah satu solusi yang memungkinkan nasabah mendapatkan bukti fisik transaksi mereka. Aplikasi Warung Tepat memungkinkan mitra tepat memesan barang untuk kebutuhan pribadi maupun masyarakat sekitarnya dengan harga bersaing, diantar tanpa biaya ke alamat mitra tepat. Dengan pilihan cara pembayaran yang sangat memudahkan, langsung melalui aplikasi atau ketika barang sampai di tangan mitra. Perjalanan inovasi teknologi untuk kebaikan ini akan terus berlanjut, mengikuti perkembangan kebutuhan dan cara pelayanan yang lebih modern, langsung, tangguh, serta memperhatikan kemampuan adaptasi nasabah inklusi kami terhadap teknologi demi peningkatan kualitas hidup yang lebih berarti. Inilah komitmen tanpa henti BTPN Syariah dalam inovasi teknologi. Berbagai inisiatif lain tengah dikembangkan dan akan diperkenalkan di waktu yang tepat. BTPN Syariah senantiasa mewujudkan niat baik lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Terima kasih Mas Fahmi. Izinkan saya melanjutkan sesi pagi ini dengan bercerita inovasi teknologi yang telah dilakukan oleh BTPN Syariah. Video yang sama-sama kita simak tadi menceritakan bagaimana perjalanan produk dan layanan digital BTPN Syariah. Aspirasi kami adalah membangun ekosistem keuangan digital bagi nasabah inklusi. BTPN Syariah telah memulai journey ini jauh lebih dari 5 tahun yang lalu. Digitalisasi ini dimulai dari tim lapangan kami yang bernama Community Officer dengan jumlah lebih dari 10.000 dan lebih dari 4 juta nasabah inklusi, maka tools yang digunakan harus mampu mengolah transaksi dengan sangat baik untuk segala kondisi di lapangan, dari Aceh sampai NTT dengan berbagai kondisi, kekuatan sinyal telco, dan kondisi daerah. Di kuartal 1 2021, kami telah meroll out aplikasi front-end yang digunakan oleh tim yang kami sebut dengan nama Tera, yang kami install dan dioperasikan melalui Blade. Aplikasi ini mampu menyiapkan aktivitas harian tim kami sehingga menjadi lebih efektif, membuat transaksi setor, tarik tunai, transaksi keuangan yang terjadi di lapangan menjadi jauh lebih aman, dan ujung-ujungnya proses rekonsiliasi operasional kami menjadi jauh sangat seamless. Digitalisasi selanjutnya tentu saja untuk nasabah inklusi kami. Pengembangan teknologi untuk produk laku pandai kami, di mana BTPN Syariah meningkatkan fitur dengan mengimplementasikan autentikasi biometrik untuk proses transaksi keuangan di agen laku pandai atau mitra. Teknologi ini adalah hasil iterasi kami atas pembelajaran yang kami dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Di saat bersamaan, mitra tepat juga kami berikan peralatan printer nirkabel atau Bluetooth
printer yang digunakan untuk menghasilkan tanda terima atas setiap transaksi yang terjadi. Karena kami ingin nasabah inklusi tidak hanya mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga keamanan yang tinggi. Selain itu, kami juga di kuartal 2 2021 ini juga mengenalkan layanan baru kepada agen atau mitra tepat dalam memberikan akses terbarang dan persediaan dengan menggunakan layanan warung tepat. Teknologi yang dikembangkan ini ditujukan untuk memberikan manfaat, kemudahan demi penguatan ekonomi keluarga. Layanan ini telah diimplementasikan di 5 area di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah sejauh ini. Inilah yang kami sebut teknologi untuk kebaikan. Teknologi yang tidak memaksakan, tetapi teknologi yang justru memudahkan kehidupan mereka. Kami meyakini bahwa dalam melayani nasabah inklusi tetap diperlukan pendampingan yang tepat serta pelayanan sepenuh hati. Segmen nasabah inklusi adalah segmen yang unik. Mereka tidak hanya butuh aplikasi yang canggih yang menjaga transaksi mereka saja, tetapi mereka juga membutuhkan sentuhan yang humanis yang menjadi teladan mereka dalam membentuk perilaku yang unggul. Dengan demikian, pada akhirnya bukan teknologi yang canggih saja yang dibutuhkan oleh nasabah kami, namun bagaimana teknologi tersebut dapat mereka manfaatkan secara semakin edukasi yang tepat. Inilah yang kami sebut high tech, high touch, yang selama ini secara sadar dan berkelanjutan telah dilakukan oleh, boleh next slide. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa ini merupakan suatu perjalanan bagi kami. Kami akan terus menyiapkan perkembangan teknologi untuk kebaikan selanjutnya. Demikian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator untuk memulai sesi tanya jawab. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bapak Ade Fauzan. Terima kasih juga kepada Bapak Arif Ismail dan Bapak Fahmi Ahmad atas pemaparan yang telah diberikan. Saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali Bapak-bapak di Q&A, di kolom Q&A sudah banyak sekali pertanyaan. Mungkin kita masuk saja ke pertanyaan pertama dari Bapak Henry di Investor Retail. Pertanyaan pertama itu terkait proses digitalisasi efisiensi cara kerja tim account manager di lapangan. Mungkin beberapa tadi sudah dijelaskan dalam pemateri pemaparan, pertanyaannya terkait dengan digitalisasi. Dalam wujud apa saja digitalisasi maksud? Apakah digitalisasi dalam wujud pengisian form dan dokumentasi, atau ada proses lain yang sudah atau akan didigitalisasi lagi di lapangan? Jika belum ada rencana digitalisasi lebih lanjut, apakah ada skema kompensasi atau bonus yang masih bisa digunakan untuk meningkatkan produktivitas account manager? Silakan Bapak Ibu, silakan Bapak-Bapak. Mas Ade, silakan Mas Ade. Oh, saya yang jawab ya Mas Fahmi. Oke, baik. Apa Mas Ade? Jadi thank you Mbak Ayu. Jadi memang dari sisi teknologi yang kami kenalkan saat ini, memang tadi saya sebutkan bahwa kita percaya bahwa digitalisasi itu juga harus dengan tim kami sendiri yang saya sebut tadi community officer. Jadi kami telah memberikan aplikasi front end yang digunakan oleh tim kami untuk melakukan aktivitas hariannya gitu. Jadi mulai dari mereka membuka satu daerah, datang ke satu tempat, kemudian sampai menemukan nasabah baru, kemudian mereka melakukan proses pengenalan nasabah atau KYC, kemudian proses pencairan, proses pembayaran angsuran, dan seterusnya. Itu sudah kami masukkan ke dalam satu aplikasi front end tersebut. Jadi memang ini sudah end-to-end proses yang memang tujuannya adalah membuat proses di lapangan menjadi efisien bagi tim kami di lapangan. Gitu. Itu dari sisi dari sisi aplikasi yang kami kenalkan, dan ini akan berkembang terus karena kami memang sudah menggunakan konsep pengproduk berbasis style, sehingga memang setiap tantangan yang kami hadapi dan peluang juga yang kami lihat itu akan selalu kami kembangkan. Demikian Mbak Ayu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin yang kedua Pak, ada pertanyaan kedua dari Bapak Henry ini terkait edukasi pemberdayaan nasabah. Apa yang membuat materi atau pelatihan BTPS bisa jauh lebih efektif dalam menekan NPF, non-performing loan, dan lebih mudah dipahami dan disukai para nasabah dibanding dengan pelatihan pemberdayaan dari sisi pesaing, misal PNM atau lainnya? Terima kasih Mas Henry. Saya coba menjawab. Jujur kita tidak tahu materi yang digunakan oleh para pesaing kami, jadi masing-masing memiliki cara dan approach-nya masing-masing ya dalam hal melayani dan berikan pelayanan.
Tentu dalam hal persaingan namanya juga kita jasa keuangan, berarti kan pelayanan servis jadi hal yang paling utama. Dan itu yang kita selalu tekankan, bahwa kita berusaha terus memberikan servis yang terbaik, seperti yang telah dipaparkan oleh dari tadi Mas Arif, saya sendiri, dan juga Mas Ade. Itu yang saya bisa sampaikan saja. Makasih ya Mas Henry. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu dari Pak Rinaldo Maharditama, investor individu. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, melihat adanya persaingan dalam hal digitalisasi, apakah ada rencana BTPS untuk melaunch produk e-banking atau platform baru yang lebih advance, terutama untuk nasabah pendanaan? Yang kedua, bagaimana cara BTPS berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi digital secara umum, tidak hanya dalam konteks keuangan, tapi digitalisasi secara umum untuk nasabah pembiayaan? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Ade Fauzan. Oke. Terima kasih pertanyaan Pak Rinaldo Maharditama ya, investor individu. Jadi begini Pak, untuk pendanaan BTPN Syariah juga sedang melakukan suatu proses pengembangan, dan ini kita sedang berjalan pengembangan ini, tetapi kembali lagi dengan terms yang tadi kami gunakan bahwa teknologi untuk kebaikan. Jadi BTPN Syariah ini tetap komit dengan visi misinya, kita melayani nasabah inklusi, memberdayakan jutaan rakyat Indonesia, tetapi dalam hal pengembangan produk pendanaan tentu saja kami akan sesuaikan dengan kebutuhan strategi ini gitu. Tetapi tentu saja ada level-level tertentu dalam hal pengembangan produk, termasuk produk pendanaan, kami akan mengikuti perkembangan teknologi juga Pak Rinaldi. Jadi mungkin in short saya akan bilang bahwa kami sedang melakukan satu proses pengembangan, tetapi tentu saja dalam koridor teknologi untuk kebaikan. Baik. Berarti kemungkinan kedepannya ada ya Pak ya, tapi seiring dengan perkembangan teknologi juga. Kalau untuk pertanyaan yang kedua Bapak, untuk meningkatkan literasi. Nomor 2 biar Pak Arif jawab. Mas Ade apa? Ya, Pak itu. Boleh. Pertanyaan yang kedua ya. Sorry. Baik. Untuk pertanyaan kedua dari Bapak Rinaldo Maharditama, bagaimana cara BTPS berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi digital secara umum, tidak hanya pada konteks keuangan, tapi digitalisasi secara umum untuk nasabah pembiayaan? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Sudardo. Sebenarnya kita ini kan dalam satu komunitas ya, maksudnya nggak cuma BTPS sendiri yang ada di lingkungan ini, kami juga berinteraksi dengan institusi-institusi lain, baik dalam pengembangan aplikasi, pengembangan proses, dan lainnya. Dan dengan demikian diharapkan makin banyak pihak yang lebih paham dengan apa yang kami lakukan di sini, dan juga dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi seperti Mas Arif sudah sampaikan dan Mas Fahmi sampaikan, akan lebih banyak lagi nasabah dan juga mungkin orang-orang terdekatnya yang bisa melihat dan ikut berpartisipasi menggunakan konsep atau sistem digital ini. Nah, memang ini tidak mudah, kita perlu kerjasama dari banyak pihak, apalagi ini konteksnya umum ya. Jadi memang selama kita bisa berkontribusi di segmen masing-masing, insya Allah kita akan bisa menularkannya ke segmen-segmen yang lain, dan ini akan membuatnya lebih cepat berkembang. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Arif. Selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi Pak, antri nih Pak pertanyaannya. Pertanyaan ketiga dari Pak Edmund Khairul. Pertanyaannya adalah, apakah BTPS akan tetap konsentrasi menggarap segmen prasejahtera saja, atau ada niat ke depannya untuk menggarap segmen pasar lainnya untuk menjaga growth? Mungkin bisa dibantu oleh Bapak Arif kembali Pak. Baik, terima kasih Pak Edmund, pertanyaannya sangat bagus. BTPN Syariah akan tetap fokus di segmen yang kami garap saat ini sesuai dengan visi dan misi yang kami telah sampaikan tadi, dan juga dengan sejalan dengan rencana bisnis sesuai dengan yang disampaikan OJK, kami akan tetap menggarap segmen prasejahtera produktif ini. Demikian jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Suryo Utomo. Pertanyaannya adalah, apa tanggapan BTPN Syariah terhadap merger Bank BRI dengan PNM dan Pegadaian untuk mengkonsolidasi segmen ultramikro? Apakah BTPS sendiri memiliki rencana khusus untuk tetap merajai dan mempertahankan growth di segmen ultramikro ini? Apakah kedepannya juga BTPN akan mengupgrade atau menciptakan sistem digital banking dari aplikasi yang sudah ada? Mungkin pertanyaan yang kedua tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu. Lebih fokus ke pertanyaan yang pertama terkait
tanggapan BTPN Syariah terhadap merger Bank BRI dengan PNM dan Pegadaian di segmen ultra mikro. Saya coba jawab, Mbak Ayu. Makasih Pak Suryo atas pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup baik. Bagi kami selalu merasa bahwa proses pelayanan kepada segmen ultramikro itu harus terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dengan adanya banyak pemain yang masuk, tentu kita akan bisa memberikan kesempatan yang baik bagi seluruh masyarakat atau nasabah yang ada di segmen ultramikro tersebut. Dengan adanya dengan makin banyaknya pemain yang masuk, tentu kita merasa bahwa nasabah akan memiliki banyak pilihan, dan tentunya itu akan sangat baik bagi nasabah. Apa yang akan kita lakukan tentunya adalah kita fokus bagaimana untuk memberikan jasa atau pelayanan terbaik. Seperti saya jelaskan sebelumnya, kita ini jasa keuangan, jadi tentu pelayanan yang akan dilihat atau servis yang akan dilihat, dan apa yang akan kita lakukan adalah seperti yang dipaparkan oleh Mas Ade, Mas Titu, dan saya, itu yang menjadi fokus kita, dan kita akan terus berusaha memberikan layanan terbaik segmen yang saat ini kami layani. Itu mungkin Mbak Ayu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Christopher, investor individu juga. Pertanyaannya terkait kinerja keuangan. Laba bersih BTPS sudah pulih di kuartal keempat di 2020 dan kuartal pertama 2021. Apakah semua beban restrukturisasi era PSBB tahun lalu telah dibukukan seluruhnya di Q2 dan Q3 2020? Dan bagaimana dengan beban restrukturisasi PPKM untuk tahun ini? Apakah kira-kira bisa dibebankan seluruhnya di Q3 dan Q4 2021 sehingga mungkin laba bersih di Q1 2022 bisa normal kembali? Makasih, makasih Mas Christopher atas pertanyaannya. Sebagai catatan, pada tahun lalu BTPN Syariah telah membukukan pencadangan mencapai 9%. Tujuannya adalah untuk mengcover potensi resiko kerugian atau restrukturisasi yang terjadi atas karena PSBB tahun lalu. Untuk posisi PPKM tahun 2021 ini, kita sejak posisi Juni 2021, kita udah sedikit heads up melakukan pencadangan karena kita tahu bahwa kondisinya akan ada second wave. Tentu pencadangan telah dibentuk dan dibukukan. Ya, kita juga berkomitmen bahwa pencadangan telah dibukukan dengan baik sepanjang 2021 sehingga nanti resiko yang muncul karena PPKM tahun ini juga telah tercover dengan baik di 2021. Sebagai catatan sedikit saja bagi teman Bapak-bapak, Ibu dan Ibu semuanya, kondisi PSBB tahun lalu dan PPKM saat ini sungguh berbeda. Untuk PSBB tahun lalu, tentu karena dengan adanya lockdown, otomatis portfolio kami sangat terdampak. Tapi untuk PPKM tahun ini, berkat inisiatif dilakukan oleh pemerintah yang sangat balance antara sosial dan ekonomi, tentu dampaknya tidak seburuk dari kondisi tahun lalu. Itu sedikit gambaran yang akan saya berikan. Makasih Mbak Ayu. Baik, itu memang kondisinya lebih baik tahun ini ya Pak ya, insya Allah. Insya Allah kondisinya lebih baik Mbak Ayu. Baik. Selanjutnya Bapak ada pertanyaan dari Pak Muhammad Arfan Setiawan. Pertanyaannya terkait rasio kredit UMKM. Jadi Bank Indonesia baru mengeluarkan TBI baru mengenai rasio kredit UMKM yang terus naik hingga mencapai 30% pada tahun 2024. Pertanyaannya, seperti apa upaya perseroan untuk memenuhi aturan baru dari BI ini? Apakah akan ada aksi korporasi baru untuk menjangkau lebih banyak nasabah UMKM? Itu pertanyaan yang pertama. Mungkin itu dulu Bapak Ibu bisa dijawab. Baik, coba saya jawab ya Mbak Ayu. Terima kasih Pak Arfan atas pertanyaannya. Ini menarik sekali ya mengenai perkembangan PBI yang baru bahwa UMKM ini akan naik ke 30%. Alhamdulillah BTPN Syariah sejak awal berdirinya juga selalu mendukung para nasabah yang berkiprah di UMKM. Jadi kalau kita lihat di portofolio BTPN Syariah, intinya bisa kita sebut 99,9 atau bahkan 100% dan nasabah kami ini semuanya UMKM gitu ya. Khususnya di segmen yang ultramikro, jadi UMKM gitu, mikro. Jadi memang kita memang memfokuskan diri kita untuk melayani nasabah-nasabah yang
berusaha untuk mengembangkan kemampuannya dengan cara berwira swasta atau berusaha. Jadi memang alhamdulillah buat kami dengan terus berfokus di segmen ini, insya Allah akan bisa memenuhi apa yang diminta oleh Bank Indonesia melalui PBI-nya ini. Demikian jawaban dari kami, Pak Arfan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir penutup nih Bapak Ibu sebelum kita tutup acara nanti. Pertanyaannya dari Pak Roni. Ini pertanyaannya mungkin lebih ke aksi korporasi, tadi juga sudah disinggung, tapi lebih spesifik. Apakah ada rencana right issue dalam waktu dekat? Dan yang kedua, strategi dan langkah apa saja yang dilakukan perusahaan agar lebih ramah lingkungan dalam menjalankan proses bisnisnya? Oke, saya coba jawab Mbak Ayu. Alhamdulillah, seperti tadi Bapak Ibu semua bisa melihat dari kinerja keuangan BTPN Syariah, secara fundamental kondisi kita sangat baik. Ya. Untuk poin secara capital pun, alhamdulillah kita memiliki capital rasio yang sangat tinggi, 50% ke atas, dengan juga total kita juga mencapai 6 triliun. Jadi kalau di OJK kan ada aturan KMBI terbaru, ya insya Allah BTPN Syariah sudah masuk ke level berikutnya itu, di atas 6 triliun. Jadi saat ini belum ada rencana right issue, jawabannya. Itu untuk poin nomor 1. Untuk poin nomor 2, tentu seperti tadi dijelaskan dalam video yang kami presentasikan, bahwa yang dipresentasikan itu baru tahap awal, insya Allah sepanjang semester kedua ke depan, Mas Ade dan tim dan juga banyak tim di BTPN Syariah saat ini sedang mengembangkan beberapa teknologi lainnya yang tentu dengan adanya digitalisasi proses, insya Allah itu akan memberikan kondisi yang ramah lingkungan bagi semua pihak. Ya. Dan sebagai catatan terakhir, sebagai gambaran terakhir, kalau tadi Bapak Ibu semua melihat di salah satu materi kami tentang sosial atau dampak sosial, BTPN Syariah pun melihat dari hasil yang diberikan oleh BTPN Syariah, pemberdayaan, maka dampak penggunaan kayu bakar mengalami penurunan. Dan itu juga terlihat bahwa alhamdulillah mengalami penurunan dari nasabah pertama kali masuk BTPN Syariah, setelah 3 tahun kemudian mereka bergabung, kondisinya menunjukkan perbaikan. Ya, itu sedikit gambaran bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Fahmi. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian usai sudah paparan publik yang disampaikan oleh Bank BTPN Syariah. Selanjutnya, sebelum kami menutup acara ini, kami persilakan kepada Bapak Fahmi Ahmad untuk memberikan 1-2 kata penutup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih atas dukungan pada BTPN Syariah selama periode ini. Ada 4 key takeaway yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagi kami kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah adalah prioritas utama kami. Tentunya program inisiatif pemerintah kita dukung dan mensosialisasikan inisiatif pemerintah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan dan nasabah. Yang kedua, alhamdulillah kinerja semester 1 2021 kami sangat solid. Ya. Kondisi semester 2 walaupun sedikit menantang melihat dengan inisiatif dilakukan oleh pemerintah, insya Allah kondisi semester 2 semoga dapat terjaga dan lebih baik. Yang ketiga, program pemberdayaan tentu akan kami terus lanjutkan, akan memberikan program pemberdayaan lanjutan yang lebih baik ke depannya. Yang keempat, sebagai pionir di bisnis ini, tentu kami akan terus berusaha memberikan pengembangan teknologi yang terdepan, yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Akan ada banyak inovasi yang Bank lakukan, yang tadi dipresentasikan oleh Mas Ade adalah tahap awal, jadi tinggal tunggu kelanjutannya. Itu saja dari kami, terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat semuanya. Waalaikumsalam, salam sehat juga Pak. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Selanjutnya atas nama kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen Bank BTPN Syariah dan seluruh hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live berikutnya. Maju terus pasar modal Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih.